Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Mubarok dari jurusan D3 Budidaya Ternak Universitas 11 Maret. Jadi di sini saya ingin membahas tentang autentikasi dan otorisasi lagi, tetapi secara spesifik ke beberapa jenisnya. Kalau di sini autentikasi nanti saya akan membahas tentang biometrik, permasalahannya dan solusinya. Lalu ada otorisasi, saya akan menggunakan metode ABAC, ya membahas permasalahan dan solusinya. Kenapa saya ngambil biometrik dan ABAC? Karena dua metode ini tuh yang paling sering digunakan ya di masyarakat, terutama di perusahaan-perusahaan juga, dari menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, semuanya pasti pernah menggunakan hal ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Eh, yang seperti dituliskan digital, era ini kan adalah era digital. Kebutuhan akan sistem keamanan yang lebih kuat dan efektif semakin mendesak. Dua teknik yang banyak digunakan dan untuk meningkatkan sistem keamanan adalah autentikasi biometrik dan otorisasi berbasis atribut. Nah, benar seperti apa yang saya katakan tadi. Memang sebenarnya biometrik dan ABAC atau Attribute Based Access Control ini itu paling sering digunakan teman-teman. Jadi kan lebih efektif untuk kita bahas sekarang daripada metode-metode yang lainnya. Bukan berarti metode yang lainnya itu tidak baik atau kurang baik untuk digunakan, tetapi yang lebih sering atau lebih populer untuk digunakan di suatu organisasi, perusahaan, ataupun digunakan dalam handphone kita sendiri secara individual. Begitu. Selanjutnya di sini ada autentikasi biometrik atau secara kayak sidik jari, wajah, ya itu termasuk biometrik teman-teman. Autentikasi biometrik ini menggunakan ciri fisik atau perilaku individu seperti sidik jari, tuh kan, pengenalan wajah, pemindaian retina atau analisis pola suara untuk memverifikasi identitas pengguna. Bahkan kemarin tuh ada teknologi baru untuk biometrik ini juga bisa menggunakan pembuluh darah seperti kalau nggak salah itu Vena itu juga ada beberapa teknologi, cuman jarang digunakan karena kurang efektif ya teman-teman, karena biaya produksinya pun pasti juga lebih mahal. Meskipun biometrik ini menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, jujur saja paling tinggi, karena seperti sidik jari setiap orang kan pasti berbeda, tetapi sifatnya ini unik dan sifatnya ini gimana ya, sifatnya ini masih ada celah gitu, ada celah di permasalahannya. Oke, mari kita bahas permasalahan dan tantangan. Nah, ini dia yang saya maksud. Masalah pertama itu data biometrik yang bersifat sangat pribadi bisa menjadi target empuk bagi peretas. Para hacker, cracker itu akan mudah sekali jikalau identitas biometrik ini sudah mereka dapatkan, karena akan bisa selalu digunakan berulang kali. Seperti itu. Lalu masalah kedua, teknologi biometrik meskipun berkembang pesat tidak selalu akurat. Misalnya, pengenalan wajah atau sidik jari bisa gagal bekerja pada kondisi tertentu. Jadi maksudnya adalah di mana biometrik ini masih ketergantungan kepada hardware. Semisal di HP ini. Di HP ini kan biasanya ada biometrik sidik jari. Di situ bisa jadi mengalami kendala error, seperti semisal tangan kita ada sidik jari kita tuh ada airnya, atau wajah kita itu sedang kondisi tertutup apa, itu akan lebih sulit untuk dikenali ya teman-teman. Karena teknologi belum, apalagi di handphone yang menengah ke bawah itu mungkin akan lebih kurang canggih gitu. Mungkin untuk di kelas-kelas atas itu yang lebih canggih untuk penggunaan biometrik ini. Seperti itu. Dan ini solusi-solusinya. Dari permasalahan yang pertama tadi ada seperti kalau peretas itu mudah. Jika sudah dapat biometrik kita, nanti akan mudah untuk menggunakannya kapanpun dan dimanapun yang mereka mau. Untuk mengatasi masalah privasi dan keamanan data biometrik, inskripsi dan penyimpanan data biometrik yang aman menjadi sangat penting. Nah, jadi di sini itu maksudnya, kalau kalian menggunakan sidik jari, kalian menggunakan wajah, itu disimpan secara inskripsi, jangan secara server ya, karena itu kemungkinan besar kan mudah
ambil data kita, karena seperti materi yang sebelumnya, ransomware itu mungkin akan mengambil data kita itu dan bisa menggunakan ulang. Kita, para hacker atau peretas itu bisa merecycle biometrik kita untuk menggunakan keperluan pribadi mereka, kepentingan mereka, dengan merugikan kita sebagai pemilik biometrik. Selanjutnya, peningkatan akurasi juga bisa dilakukan dengan menggabungkan multi modal biometrik, yaitu kombinasi berbagai teknik biometrik, misalnya sidik jari dengan wajah, dan di HP kan biasanya juga sudah ada, dan itu sangat efektif ya teman-teman. Tetapi ya itu tadi, kita masih ketergantungan pada hardware. Kalau hardware kita memang kurang mencukupi, berarti kita harus upgrade ke hardware yang lebih bagus dan otomatis akan lebih mahal, seperti itu. Itu juga berlaku untuk perusahaan, organisasi, company dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang otorisasi ABAC. ABAC adalah model kontrol akses yang memberikan hak akses berdasarkan atribut atau karakteristik pengguna objek dan lingkungan. Berbeda dengan model kontrol akses berbasis peran (RBAC) yang memberikan akses berdasarkan peran pengguna, ABAC memungkinkan kontrol yang lebih granular dan fleksibel. Nah, seperti kemarin saya pernah membahas tentang otorisasi, itu kan berbeda dengan autentikasi. Kalau autentikasi adalah dimana kita masuk ke rumah kita sendiri. Kalau otorisasi kita masuk ke rumah orang lain, kita dapat akses apa aja, seperti itu. Nah, di sini ada namanya metode ABAC nih teman-teman, atau pengenalan atribut kita. Ini hampir sama, biasanya seperti di single sign on, cuman fungsinya akan berbeda karena fungsinya itu lebih ke pengenalan hak akses. Kalau SSO atau single sign on itu untuk masuk ke akun yang kita miliki, seperti itu. Dan ini banyak digunakan karena itu tadi, granular dan fleksibel, sangat mudah digunakan, terutama pada perusahaan-perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti kartu pengenal, ID, dan lain sebagainya. Bahkan nama akun dan password seperti kita masuk ke akun kita juga bisa menggunakan itu. Cuman biasanya akun password untuk otorisasi dan autentikasi itu biasanya berbeda, seperti itu. Dan ini adalah permasalahan dan tantangan dari otorisasi ABAC. Ya, yang pertama, kompleksitas manajemen atribut merupakan masalah utama. Setiap atribut yang digunakan dalam ABAC harusnya dikelola dengan cermat, dan sering bertambahnya jumlah pengguna dan atribut sistem dapat menjadi sangat kompleks dan sulit. Ya, seperti itulah. Semisal ada satu perusahaan punya banyak karyawan ataupun customer yang biasanya ada contoh aja Shopee, dan dimana kalau kita masuk sebuah, contoh aja Resi kita mau ngecek paket dengan menggunakan Resi kita, itu kan harus memasukkan kode Resi itu di alamat pengecekan, dan disitu bisa jadi ada salah kode error karena saking banyaknya paket yang masuk, seperti itu. Selanjutnya ada masalah lainnya, yaitu organisasi dapat mengadopsi standar terbuka untuk sistem kontrol. Ini masih ada sambungannya sama yang tadi, karena banyaknya orang-orang yang menggunakan otorisasi di satu sistem, maka akan terjadi beberapa masalah. Mungkin error sistem, karena kalau misalkan di sebuah website bisa server down, seperti itu teman-teman. Dan di sini ada pemilihan solusi untuk otorisasi yang tadi ABAC dari permasalahan yang kita bahas tadi. Untuk mengurangi kompleksitas dalam manajemen atribut, solusi yang dapat diterapkan adalah automasi dan pengelolaan atribut integritas dengan sistem identitas yang ada. Lalu ada selain itu, untuk mengatasi masalah interoperabilitas, organisasi dapat mengadopsi standar terbuka untuk sistem kontrol akses berbasis atribut seperti XA, HTML. Intinya kita bisa menggunakan
fitur-fitur lainnya, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi lainnya untuk membantu sistem pengaturan data. Nah, di situ akan mempermudah sistem otorisasi tadi untuk membaca data, untuk membaca data, mengolah data supaya tidak ada atau meminimalisir terjadinya error atau server down karena banyaknya customer atau banyaknya pengguna akses itu sendiri. Seperti itu di sebuah perusahaan ataupun organisasi maupun individu. Yang jelasnya kalau biasanya otorisasi itu ke sebuah perusahaan dan kita sebagai individu meminta akses atau menagih akses kepada perusahaan, biasanya seperti itu. Nah, jadi ada kesimpulan dan evaluasi. Pertama, karena penerapan autentikasi biometrik dan ABAC, banyak organisasi melaporkan peningkatan signifikan dalam tingkat keamanan. Autentikasi biometrik untuk akses ke akun online dapat mengurangi angka penipuan dan disebabkan oleh pencurian identitas dan pengambilan alih akun. Sementara itu, ABAC memungkinkan kontrol akses yang lebih fleksibel, karena hak akses tidak hanya didasarkan pada peran tetapi juga pada atribut konteks yang lebih kompleks seperti lokasi, waktu, dan status perangkat. Seperti itu. Tapi kita perlu mengevaluasi terhadap implementasi kedua teknologi ini juga menunjukkan beberapa kelemahan. Pengguna masih merasa tidak nyaman dengan proses autentikasi biometrik terutama dalam hal masalah privasi dan keraguan tentang keamanan data biometrik mereka. Selain itu, implementasi ABAC seringkali memerlukan pelatihan tambahan untuk pengelolaan yang lebih intensif karena sistem ini lebih kompleks dibandingkan dengan RBAC tradisional. Hasil dari pembahasan kita tadi, meskipun demikian adanya ada evaluasi masalah yang lain sebagainya, kode teknologi ini menunjukkan potensi besar dalam peningkatan keamanan sistem. Kelemahan yang dapat diatasi dengan pendekatan yang hati-hati dalam desain dan penerapan sistem keamanan yang melibatkan autentikasi biometrik dan ABAC. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan diri untuk menyimak video kali ini. Bila ada pertanyaan bisa tolong di kolom komentar. Terima kasih. Nah, jadi materi tadi adalah hasil dari penulisan esai saya. Dan ini adalah hasil dari checking Turnitin alias plagiarisme. Dan di sini alhamdulillah 100% tidak seperti yang kemarin 98%, tapi sekarang sudah lebih baik lagi esai saya 100% dan ini dia hasilnya yang seperti kita dengarkan tadi. Sekali lagi terima kasih telah melihat sampai akhir dan saya sampaikan sampai jumpa.